Kita ke informasi lain, pemirsa. Pakar telematika Roy Suryo dan 8 orang lainnya meminta penundaan pemeriksaan ke Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan fitnah ijazah palsu Joko Widodo. Meski tim penyidik belum menetapkan tersangka, kasus tersebut sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Pakar telematika Roy Suryo meminta pemeriksaan Polda Metro Jaya terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo ditunda. Berdasarkan jadwal, saksi Sunarto yang merupakan YouTuber dan jurnalis Arif Nugroho seharusnya menjalani pemeriksaan hari ini. Kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani dijadwalkan pemeriksaan Selasa besok. Sedangkan Rustam Effendi dan Abraham Samad dijadwalkan diperiksa sebagai saksi Rabu lusa. Sementara pemeriksaan Nurdiansa Susilo dan Rismon Sianipar selaku saksi terlapor dijadwalkan Kamis mendatang. Kuasa hukum Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin, mengatakan kliennya beralasan ingin merayakan HUT ke-80 RI. Roy Suryo CS meminta pemeriksaan dijadwalkan ulang setelah 17 Agustus 2025. Dan kami juga konfirmasi tadi melalui media bahwa dari 9 ada 10 klien kami ya. Yang 9 ini meminta melakukan penjalanan ulang, termasuk Rismon Sianipar, kemudian Roy Suryo, Rizal Fadilah, Kurnia Tri Royani, kemudian ada Rustam Effendi, Michael Benjamin Sinaga, Nurdiansa Susilo, termasuk Sunarto dan Arif Nugroho. Kalau hari ini sebenarnya sedianya yang dipanggil adalah Arif Nugroho dan Sunarto. Sunarto panggilan yang lalu datang tapi pihak penyidik yang belum siap. Nah sekarang dipanggil lagi, justru Sunartonya yang memang minta penjadwalan ulang. Karena klien kami ada agenda berkaitan dengan perayaan 17 Agustus. Dalam kasus ini, tim penyidik Polda Metro Jaya belum menetapkan tersangka. Namun kasusnya sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Tri Julianti, Anyus melaporkan. Polda Metro Jaya akan memeriksa mantan Ketua KPK Abraham Samad pada Rabu 13 Agustus 2025. Samad diperiksa terkait kasus ijazah Jokowi. Rencana pemeriksaan Samad di Polda Metro Jaya disampaikan pengacara Roy Suryo, Ahmad Hosinuddin. Abraham Samad menjadi satu dari 12 terlapor dalam laporan Jokowi di Polda Metro Jaya. Nah, khusus untuk Abraham Samad nanti silahkan kawan-kawan media datang. Insya Allah akan memenuhi panggilan hari Rabu jam 10 di Polda Metro Jaya, masih seputar dengan kasus laporan dari saudara Joko Widodo. Karena belakangan memang Pak Abraham Samad ini masuk menjadi 12 orang terlapor dari laporan saudara Joko Widodo yang sebelumnya hanya menyebutkan 5 inisial. Kan sebelumnya saudara Joko Widodo hanya menyebut 5 inisial, itu adalah ES, yang dimaksud adalah Egy Sujana, kemudian ada TT, Tifauziah Tiasuma, ada RS, Roy Suryo, ada RS, Rismon Sianipar Hasiolan, termasuk yang terakhir ada K, Kurnia gitu. Tapi belakangan justru meningkat dari 5 menjadi 12 orang. Untuk mengetahui situasi terkini, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syahreza Zanski di Polda Metro Jaya. Selamat malam, Syahreza. Betulkah rencananya Abraham Samad juga akan diperiksa terkait tudingan kasus ijazah palsu Jokowi? Ya, baik David dan juga pemirsa, betul sekali untuk ex-ketua KPK Abraham Samad akan terkonfirmasi memenuhi panggilan pemeriksaan terkait kasus tudingan ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo, di mana nanti Abraham Samad akan memenuhi panggilan pada hari Rabu mendatang. Namun terlepas dari itu, Davi, bahwasanya ada setidaknya 9 orang yang terdiri dari 7 terlapor dan 2 saksi ini meminta agar pemanggilannya dipanggil ulang ataupun sudah mengirim surat pemanggilan ulang begitu, sehingga mereka tidak bisa memenuhi panggilan sebelum 17 Agustus mendatang. Dan memang diungkapkan tadi oleh kuasa hukum daripada Roy Suryo CS yakni Ahmad Hosinuddin mengatakan bahwasanya pihaknya memiliki agenda yang begitu padat sebelum perayaan 17 Agustus 2025 begitu, sehingga meminta adanya penjadwalan ulang terhadap di Reskrimum Polda Metro Jaya dan
pihaknya memastikan bahwasanya untuk pembunuhan panggilan ini bisa dilakukan setelah 17 Agustus 2025 mendatang begitu. Dan Davi dan juga pemirsa, perlu diketahui memang ada beberapa terlapor yang seharusnya memenuhi panggilan pada hari ini, baik itu esok hari dan juga Kamis, seperti ada Roy Suryo CS dan Rismon Sianipar dan juga Kurnia Tri Royani dan juga beberapa terlapor lainnya. Namun pihaknya melalui kuasa hukum Ahmad Kozidudin mengajukan surat penjadwalan ulang tentunya. Namun bisa dipastikan hingga saat ini kami masih menunggu kapan mereka akan diperiksa kembali tentunya. Kembali ke Anda, Davi. Terima kasih Sareza Zanski melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Bunda Prada Luki menangis saat menyambut Pangdam 9 Udayana yang datang ke rumah duka. Pangdam 9 Udayana mengaku akan mengawal proses hukum yang sedang berlangsung. Dengan suara yang bergetar, Sepriana Paulina Mirpe, ibunda almarhum Prada Luki, bersimpu di kaki Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto. Dirinya memohon kepada Pangdam agar para pelaku yang telah membunuh putranya dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Sepriana mengaku rela jika putranya gugur di medan pertempuran sebagai anggota TNI, namun dirinya sama sekali tidak rela kematiannya akibat dianiaya oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Semuanya menjadi tuntutan kami, jadi kita tidak lanjutkan. Bagi keluarga Prada Luki, kehadiran Pangdam 9 membawa setitik harapan bahwa kebenaran akan terungkap dan nama putranya akan bersih dari fitnah. Mana sejauh ini? Terima kasih. Saya saat ini habis melayat mengucapkan bela sungkawa. Saya sebagai Pangdam 9 Udayana, saya kehilangan anggota saya. Menanggapi permintaan Ibu Prada Luki, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto mengatakan akan mengawal langsung proses hukum yang sedang berlangsung. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan. Dua 20 oknum prajurit TNI ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus tewasnya Prada Luki Saputra Namo. Menurut Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto, proses hukum atas kematian Prada Luki Namo masih terus berlanjut dan akan dilakukan secara transparan. Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Butyakto bertemu dengan orang tua Prada Luki Cepril Saputra Namo di asrama TNI Kuanino, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pangdam menyampaikan berdasarkan penyelidikan tim investigasi, jumlah tersangka yang sebelumnya 4 prajurit kini menjadi 20 prajurit TNI. Dari teritorial pembangunan 834 Wakanga Merenagekeo, Nusa Tenggara Timur, termasuk salah satunya seorang perwira TNI. Menurutnya, TNI akan memproses kasus ini secara transparan dan mengedepankan keadilan bagi Prada Luki Cepril Saputra Namo tanpa pandang bulu. Tim investigasi terus melakukan penyelidikan, semua tersangka telah ditahan untuk menjalani pemeriksaan lanjutan. Seluruhnya 20 tersangka yang sudah ditahan dan kemudian akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan selanjutnya. Di antara 20 itu apakah ada perwira, Jenderal? Ada 1 orang perwira. Oke. Boleh tahu inisialnya, Jenderal? Nanti oleh penyidik yang akan menyampaikan, dan selanjutnya proses ini sedang berlangsung dan saya secepatnya akan melaporkan pada pimpinan. Diketahui kasus tewasnya Prada Luki Namo di tangan seniornya membuat keluarga terpukul, terlebih korban baru 2 bulan bertugas sebagai tentara. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni, iNews melaporkan.
Kopda Bazar Syah penembak 3 polisi di perjudian sabung ayam Negara Batin, Waikanan, Lampung divonis hukuman mati. Keluarga korban menganggap vonis tersebut telah sesuai dengan tindakan pelaku. Pengadilan Militer Otmil 104 Palembang menggelar persidangan putusan terdakwa Kopda Bazar Syah dalam kasus penembakan 3 polisi di salah satu tempat sabung ayam di Lampung 17 Maret lalu. Dalam persidangan, terdakwa Kopda Bazar Syah langsung dihadapkan kepada keluarga korban dan pengunjung sidang. Saat pembacaan vonis, terdakwa divonis pidana mati dengan pertimbangan hukum terdakwa terbukti bersalah sebagaimana diatur pasal 338 Undang-Undang Darurat tentang Kepemilikan Senjata Api Ilegal dan dipecat dari Kesatuan TNI. Memidana terdakwa oleh karena itu dengan pidana pokok, pidana mati. Mendengar vonis mati tersebut, keluarga korban sontak teriak histeris, tangis haru bahagia. Bahwa majelis hakim tidak sependapat dengan auditor militer mengenai dakwaan ke-1 primer, namun membuktikan dakwaan ke subsidiar, dakwaan ke-1 subsidiar, kemudian dakwaan kedua terbukti, dakwaan ketiga terbukti. Dengan dalam ini majelis hakim mengambil kesimpulan bahwa terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan ke-1 primer sehingga harus dibebaskan, kemudian menjerat terdakwa dengan dakwaan ke-1 subsidiar dan dakwaan kedua dan dakwaan ketiga dengan amar putusan memidana terdakwa dengan pidana pokok, pidana mati. Bersyukurlah Pak, bersyukurlah karena masih ada keadilan Pak. Kita udah mendapat keadilan. Sebelumnya, Kopda Bazar Syah menembak 3 polisi yang melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung 17 Maret lalu. Ketiga polisi tersebut yakni AKP Anumerta Lucianto, Aibda Anumerta Petrus Aprianto, dan Bribtu Anumerta Galib. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur Ainus melaporkan.